mengenai teori relativitas budaya terkait mengenai implementasi hak asasi manusia. Saudara, berbicara mengenai karakteristik hak asasi manusia itu bisa kita tinjau dari beberapa perspektif. Yang pertama dari perspektif hak asasi, yang kedua dari perspektif universal, dan yang ketiga adalah perspektif toleransi. Yang pertama, perspektif asasi, bahwa hak asasi manusia ini dianggap sebagai fundamen, ya, sebagai hal yang sangat mendasar, di mana di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Kemudian yang kedua dari perspektif universal, bahwa hak asasi manusia ini dimiliki oleh manusia tanpa membedakan apa rasnya, tanpa membedakan apa suku, apa kebangsaannya, tanpa memandang dia warga negara apa, agama apa, tanpa memandang bahasa, kelamin, dan bahkan usia misalnya. Itu dalam perspektif HAM itu berlaku secara universal. Kemudian yang ketiga, karakteristik HAM itu dilihat dari sudut pandang toleransi. Maknanya di sini bahwa HAM bukannya tanpa batas, namun HAM itu bisa membatasi, yang membatasi hak adalah hak itu juga. Untuk apa? Hak itu dibatasi oleh hak itu sendiri demi terrealisasinya hak-hak orang lain maupun hak-hak kita sendiri. Nah, inilah yang terkait sedikit mengenai karakteristik daripada HAM, hak asasi manusia, dilihat dari 3 perspektif. Nah, kemudian HAM dalam kaitannya dengan teori relativisme budaya. Ada beberapa hal dalam kaitan teori ini yang perlu saya stressing, bahwa keberatan utama terhadap pendekatan universalitas hak asasi manusia itu ini datang dari penganut teori relativisme budaya atau teori cultural relativity. Nah, para penganut ini menekankan atau menyatakan bahwa yang menganggap teori hukum alam dengan adanya tekanan pada pendekatan universalitas yang dianggap sebagai pemaksaan terhadap nilai-nilai dari sebuah komunitas budaya atau komunitas lainnya. Yang lainnya yang dapat kita stressing dari teori relativisme budaya ini adalah bahwa paham dari universalitas hak asasi manusia ini mewarnai Declaration of Human Rights, DUHAM singkatannya, Declaration of Human Rights yang dideklarasikan oleh PBB tahun 1948. Namun ini tidak mengabaikan kontekstualitas hak asasi manusia itu sendiri. Nah, sebagaimana yang dicantumkan atau diungkap di dalam pasal 29 Declaration of Human Rights, itu ada di dalam ayat 1-nya menegaskan bahwa setiap orang mempunyai kewajiban terhadap suatu masyarakat di mana ia mendapat kemungkinan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan utuh. Nah, itu formulasi di dalam pasal 29 DUHAM ayat 1 yang menegaskan seperti itu. Dan perlu ditegaskan juga di sini bahwa gagasan mengenai relativisme budaya ini mendalilkan bahwa
kebudayaan itu merupakan satu-satunya sumber dari keabsahan dari hak atau kaidah-kaidah moral, norma moral yang ada di dalam masyarakat. Karena itu, hak asasi manusia ini dianggap perlu untuk dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Jadi ini penting bahwa dalam mendalami, memahami, mempelajari hak asasi manusia itu sangat penting untuk kita telusuri, kita kaji dalam kaitan dengan budaya masing-masing negara. Nah, semua kebudayaan itu mempunyai hak hidup serta martabat. Mempunyai martabat yang sama yang harus kita hormati. Yang harus semua manusia yang ada di dunia ini untuk mengapresiasi, menghormati martabat manusia itu sendiri. Dan kemudian berdasarkan dalil yang disebutkan tadi, maka para pembela gagasan relativisme budaya ini dia menolak tentang universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ini didominasi oleh satu budaya tertentu misalnya. Nah, jadi ini melakukan satu penolakan terhadap konsepsi universalitas daripada hak asasi manusia. Nah, kemudian kalau kita kaitkan dengan pandangan Bertrand Ramcharan gitu ya. Nah, itu dia menekankan bahwa ini Bertrand ini adalah seorang profesor hukum di Universitas Columbia. Profesor hukum di Columbia. Jadi beliau mendefinisikan konsep universalitas hak asasi manusia itu melalui beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar. Pertanyaannya sangat sederhana. Yang pertama misalnya, apakah manusia ingin hidup atau mati? Apakah manusia mau disiksa atau diperbudak? Apakah manusia mau hidup bebas atau hidup dalam penjara? Apakah manusia mau diperbudak ataukah manusia mau menyatakan pendapat khususnya mengenai bagaimana warga negara diatur dalam suatu pemerintahan? Nah, ini merupakan pertanyaan-pertanyaan mendasar yang merupakan hal penting bagi afirmasi mengenai apa yang dianggap sebagai hak asasi manusia yang sifatnya universal. Nah, kemudian mengenai prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang ditegaskan oleh Declaration of Human Rights itu adalah yang pertama tentu tentang kebebasan, ya. Jadi kebebasan positif adalah bebas melakukan sesuatu, sedangkan kebebasan negatif bermakna bebas dari tekanan pihak lain. Itu prinsip kebebasan. Kemudian ada juga dari prinsip kesetaraan. Itu mensyaratkan adanya perlakuan yang sama, perlakuan yang setara. Ya, misalnya pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama. Pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula, seperti itu. Itu prinsip kesetaraan. Dan prinsip non-diskriminasi itu terkait dengan pelarangan melakukan pembedaan dengan alasan apapun, kecuali diskriminasi positif, kebijakan-kebijakan yang sifatnya afirmatif. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan karakteristik
hak asasi manusia, sekilas tentang teori relativisme budaya dalam kaitan dengan